Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kasih Tuhan begitu sempurna buat saya dan saudara. Kita boleh melewati hari-hari kita bersama Tuhan. Saudara, kita boleh bersyukur setiap hari sebab penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat. Kasih setianya selalu sama dan tidak pernah berubah. Untuk itu saudara, mari kita pegang teguh janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Mari kita mau melakukan yang terbaik selagi masih diberikan kesempatan. Kita mau katakan kasih yang sempurna hanya kami dapat daripadamu Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku tu datang memanggilmu, Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kami pinta Tuhan. Oh, oh, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, oh, takkan kau biarkan Tuhan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Engkau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh belas kasihan, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi tak terbatas. Kebaikan-Mu Tuhan, kasih setiamu Bapa.
bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih yang sempurna kami boleh terima daripada-Mu saja Tuhan. Sebab kasih-Mu tidak pernah mengecewakan. Kasih-Mu selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau juga hidup Tuhan di dalam Engkau, setia sampai pada akhirnya. Kami mau melayani Engkau sampai pada akhirnya. Kami tidak tahu kapan Engkau datang, tetapi yang harus kami persiapkan ketika Engkau datang, kami tetap setia mengiringi Engkau. Kami tetap setia di dalam kasih setia Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami terus mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai hamba-Mu dengan hikmat dari sorga, supaya apa yang hamba katakan, apa yang hamba ucapkan, apa yang hamba berpikir dan bertindak boleh menyenangkan hati Engkau. Dan biarlah Bapa yang dipermuliakan, lewat hamba-Mu ini banyak orang boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan boleh datang kepadamu lebih sungguh-sungguh lagi. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita boleh berjumpa kembali dengan kasih Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan ya. Hari ini kita boleh ada. Kita boleh diberi kesehatan, diberikan kekuatan, kemampuan. Itu semata karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Seperti di firman Tuhan mengatakan bahwa Kau beri yang kupinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Tuhan bilang bahwa setiap keinginan saya dan saudara ya, memang Tuhan Maha Tahu, tetapi saudara juga harus mengucapkan, meminta ya. Kenapa Tuhan berkata demikian? Padahal Tuhan Maha Tahu, kita tidak berbicara, Tuhan tahu hati kita. Tetapi di sini Tuhan mau supaya kita mempunyai hubungan yang intim kepada Tuhan ya saudara. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita bisa menceritakan, Bapak ingin kita dekat ya. Bapak mau anaknya dekat dengan Bapak ya. Seperti orang tua. Orang tua menginginkan anaknya punya waktu untuk bercerita dengan orang tua. Apapun itu orang tua ya ingin mendengarkan cerita dari anaknya ya. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua juga harus bisa menempatkan diri menjadi pendengar yang baik buat anak ya. Karena kadang kalau anak itu tidak mau bercerita, berarti dia takut ya, bahwa pernah mungkin dia bercerita tetapi yang dia dapatkan bukan pendengar yang baik ya. Sebagai orang tua tidak mendengar dengan baik, tetapi malah sebaliknya orang tua yang menghakimi ya saudara. Untuk itu kita mau menjadi anak yang dekat dengan Bapa. Bapa kita tidak pernah menghakimi, dia mendengar semua keluh kesah, bahkan dia mengetahui ketika kita mengaku dosa, Bapa kita tetap setia. Dan seperti lagu mengatakan bahwa kasih yang sempurna hanya ada daripada Tuhan. Ketika kita berharap kasih kepada manusia yang mengecewakan, maka Bapa menjanjikan kasih yang tidak mengecewakan. Amin saudara. Untuk itu mari kita belajar mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Bukan berarti kita tidak mengasihi manusia juga, tetapi kita mengasihi manusia ya seperti Bapa mengasihi kita. Tetapi bukan berarti manusialah menjadi patokan atau andalan kita, tetapi manusia adalah kita mengasihi ya, mengasihi, menghormati, bukan berharap lebih ya. Dan hari ini kita mau baca firman Tuhan di Yeremia 1 sampai ayatnya yang ke-11. Judulnya adalah Surat Kiriman kepada Orang Buangan di Babel.
Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu, kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenunganmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Di sini ada firman Tuhan yang sangat menguatkan bahwa Tuhan memang tahu rancangan-rancangan kita, yaitu rancangan yang Tuhan beri mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Masa lalu merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi di waktu-waktu lampau. Walaupun sudah lama berlalu, tetap masih ada ingatan, jejak-jejak rekamannya masa lalu, dan seringkali membayangi kita, ya, dan mungkin saja membuat kita menjadi susah untuk move on, ya, atau untuk melupakan masa lalu, ya. Dan sampai pun ya kita sering kali ingin kembali ke masa lalu, ya, seandainya waktu bisa saya putar kembali, bisa saya ulang lagi, bisa saya perbaiki lagi, ya, begitu ya. Karena kita sebagai manusia, dan saya pun juga berpikir seperti itu, ya. Nah, di sini kita mau belajar bahwa firman Tuhan sudah menjanjikan bahwa masa depan itu sungguh ada, ya. Jangan kita seperti bangsa Israel yang dari bayang-bayangan masa lalu, ya. Mereka ada di, seperti firman Tuhan mengatakan, di kota pembuangan Tuhan memerintahkan mereka untuk menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas, ya. Sehingga supaya mereka ini punya waktu, ya, untuk apa? Untuk mau melakukan yang terbaik, untuk tidak mengingat masa lalu, ya. Dan firman Tuhan hari ini jelas bahwa ketika kita diperhadapkan suatu hal yang mungkin tidak kita inginkan, ya, kita berharap bahwa mungkin kita bisa
berada di tempat yang baik ya. Kita berpikir seperti di tempat yang kita inginkan ya, saudara. Tetapi di sini Tuhan berkata bahwa kemanapun saudara pergi, saudara harus usahakanlah kesejahteraan. Ya, di mana saudara berada ditempatkan, saudara harus bisa menjadi berkat, menjadi terang. Mungkin saudara saat ini sedang merintis atau sedang mengalami penginjilan ya di pelosok-pelosok ya. Mungkin saudara berpikir bahwa Tuhan, kenapa nggak kasih saya gedung aja gereja untuk saya melayani, bukan melayani di desa-desa ya saudara. Saya jadi ingat adik saya ini kan dia pendeta, dia harus melewati kayak kerja kalau kuliah itu kan ada yang kayak magang-magang kerja gitu ya, dan dia harus pelayanan di suku yang terpencil yang tidak ada kamar mandinya. Dia harus mandi di kali ya saudara. Padahal adik saya ini orangnya itu jorokan, jadi mestinya itu dia nggak bisa melihat hal-hal yang risih, hal-hal yang membuat dia infil gitu ya. Dia harus melihatnya yang damai, yang wangi gitu ya. Dia kalau masuk ke pasar aja tuh dia pasti muntah-muntah ya, dia pasti tidak enak gitu, karena ya dia sudah terbiasa ya dengan hal-hal yang indah. Tetapi ketika panggilan Tuhan untuk dia pelayanan dalam kuliahnya, dia kuliah pendeta teologi ya, dan mengharuskan dia harus pelayanan di desa ya, dia harus benar-benar mengikuti aturan semua yang ada dilakukan oleh sekolahnya ya. Mau nggak mau dia harus mandi di kali, dia harus nunggu air hujan ya. Banyak hal yang dia lewati, bahkan sampai nangis-nangis saudara. Tetapi di sini ya Tuhan itu tahu rencana yang Tuhan berikan, masa depan itu yang penuh harapan. Tuhan mau ya mendidik anaknya ya dari yang biasa lebih enak, nyaman ya, tetapi Tuhan panggil untuk melihat keluar ya. Di situ adik saya menjadi dewasa dalam rohaninya, lebih menghargai ya, lebih memahami orang lain ya, lebih belajar ya, karena dalam hidup itu kita belajar ya, belajar alami, belajar yang tidak bisa di skip atau tidak bisa kita hilangkan, yaitu adalah kehidupan ya. Jadi kalau dalam pelajaran hidup, ketika hal-hal yang mengenakan yang kita hadapi, tiba-tiba Tuhan ganti dengan hal yang tidak mengenakan ya, apakah kita mau tetap berkata bahwa Tuhan itu baik ya? Karena di sini firman Tuhan berkata bahwa rancangan yang Tuhan kasih itu baik ya, mendatangkan damai sejahtera ya. Tetapi kadang kita tidak paham, tidak mengerti, seperti bangsa Israel yang berada di kota pembuangan ya. Di sini Tuhan mau mendidik sebenarnya bangsa Israel untuk apa sih? Untuk menjadi manusia yang tidak mudah bersungut-sungut, yang selalu bersyukur. Makanya Tuhan berkata di firman ini ya, di Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Dan percayalah bahwa ketika Tuhan menempatkan ya, saya percaya bahwa Tuhan menempatkan adik saya di kota yang terpencil, yang sulit untuk airnya, sulit harus nunggu air hujan. Tapi saya percaya bahwa ketika saya mendengar ya cerita kesaksian adik saya bersama suaminya di sana, banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan ya. Banyak dari mereka yang masih percaya kepada batu-batu, pada patung-patung, sekarang mereka sudah mengenal Tuhan ya. Saya percaya bahwa ya itu tadi Tuhan berkata,
usahakanlah ketika saudara dibuang ya, atau saudara ditaruh ya di situ, maka saudara harus menjadi terang, harus menjalankan peran visi misi saudara yang Tuhan tetapkan ya saudara. Jangan terlena dengan harta dunia ya. Kalau saya melihat orang melayani Tuhan masih berada di tempat yang enak, hotel yang mahal, makan-makan enak, bisa mandi, bisa tidur, saya berkata itu nggak melayani Tuhan ya. Karena kalau melayani Tuhan ya, kalau kita melayani Tuhan sungguh-sungguh itu tidak enak, penuh perjuangan. Saya ingat juga mama saya waktu melayani harus dilempar pakai batu ya, hujan-hujan deras ya, mengalami hal yang tidak mengenakan. Tetapi dari situ banyak orang yang mengenal Tuhan ya. Untuk itu ya saudara, ketika diproses itu memang tidak enak. Jangan bersungut sebab Tuhan punya rencana ya saudara. Ketika saudara ditempatkan dimanapun, minta kekuatan Tuhan ya saudara. Ketika saya menjalani pelayanan melalui YouTube channel ini, banyak tantangan ya, hujan, terus juga banyak hal ya yang harus kita pikirkan, bagaimana supaya orang yang melihat boleh Tuhan jamah, bukan dengan kekuatan kami ya. Saya bersama suami, bersama mama saya yang mengisi YouTube channel ini, kami bukan orang yang pintar, yang berpendidikan lulusan teologi ya, tetapi kami di sini men-sharingkan firman Tuhan karena kami menghidupi ya, kami menghidupi apa yang sudah Tuhan firmankan dan kami hidupkan ya. Dalam kehidupan kami boleh mengalami Tuhan. Ketika firman Tuhan yang kita baca dan kita hidupi, percaya bahwa orang yang menghidupi firman Tuhan, dia akan mengalami Tuhan. Jadi saudara, bukan dengan kepintaran kami, tetapi dengan hikmat Tuhan. Saya bersyukur ketika saya tidak bisa berkata-kata indah, berkata-kata bagus, tetapi di situ Tuhan mengurapi saya, mengurapi suami saya, mengurapi ibu saya untuk bisa memberikan kesaksian yang hidup, menceritakan kebaikan Tuhan lewat apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Untuk itu saudara, ketika saudara yang mendengar ya, ketika saudara punya sesuatu yang sudah Tuhan buat, yang sudah Tuhan berikan buat saudara, ayo pergunakan itu untuk memuliakan Bapa di surga ya. Kalau saudara berteman atau punya lingkup pertemanan, ayo lewat lingkup pertemanan bukan berarti saudara harus menjadi pendeta, tetapi bagaimana saudara masuk menjadi orang yang memberikan energi positif ya, karena itu berpengaruh ya. Ketika orang melihat kita, oh kok lihat si A ini dia tenang, orangnya penuh damai, itu maka itu ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan pancarkan supaya orang itu bisa mengenal Tuhan lewat hidup saya dan saudara. Untuk itu hati-hati dalam bertindak, dalam berperilaku, supaya kita tidak menjadi batu sandungan ya, tetapi kita mau menjadi terang, mau menjadi pribadi yang membawa jiwa-jiwa mengenal akan Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau minta kepada Tuhan, Tuhan pakai kami sesuai dengan rencanamu, sebab kami mau mengerti bahwa rencana Tuhan itu rencana yang penuh damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan ya. Rencana yang Tuhan kasih itu memang tidak mudah dimengerti, tetapi percaya bahwa itu baik untuk jiwamu, untuk pikirmu, untuk kedewasaanmu, itu baik, mentalmu itu baik ya saudara. Jadi kalau apapun yang terjadi, berkata bahwa Tuhan baik ya, karena Tuhan punya rencana. Mari kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Biar kami mengerti bahwa rencana Tuhan itu indah dalam setiap proses kehidupan kami, kemanapun Engkau tempatkan kami, ketika kami bekerja, ketika kami sekolah, ketika kami melayani Engkau, ketika tempat yang kami pijak mungkin bagi kami tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan keinginan kami. Tapi kami percaya bahwa ada rencana Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi terang di tempat itu. Kita mau menjadi berkat di tempat itu dengan satu tujuan agar nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan biarlah Engkau jamah kami, setiap hati kami yang gelisah, hati kami yang masih mengganjal hal-hal yang buruk. Tuhan ampuni kami, bersihkan kami, hati kami, jiwa kami, tubuh kami, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.